Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal ahibba, ikhwani, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam yang mulia ini kita dapat dipertemukan oleh Allah di dalam kajian kita, di dalam membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita mengharap mudah-mudahan kehadiran kita di dalam majelis yang mulia ini senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan pula Allah selalu melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Ahibbati ikhwani wa a'azakumullah, pada malam yang mulia ini kita sampai pada hadis yang nomor 32, yaitu hadis an Abi Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan, wa rawahu Malik fil Muwatta mursalan an Abi Amr ibn Yahya an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan fa asqata Aba Sa'id wa lahu turuqun yuqawwi ba'daha ba'da. Dikatakan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Kita kadang mengenal Abi Sa'id Al-Khudri itu kunyahnya saja, dan kita tidak mengenal namanya. Maka disebutkan di sini oleh muallif rahimahullah nama daripada Abu Sa'id, yaitu Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Tidak ada kemadharatan dan tidak ada saling memberikan madarat. Hadis ini dikatakan oleh Imam Nawawi sebagai hadisun hasan, hadis yang hasan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruqutni dan yang lainnya secara musnadan, yakni bersambung sanadnya, dan diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta secara mursal, yakni antara Rasul dengan antara tabi'in dengan Rasul itu tidak rawinya dijatuhkan, makanya dikatakan mursal, yakni ketika tabi'in mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan hadisnya apa? Mursal. Dari Amr ibn Yahya, dari bapaknya, yakni Amr ibn Yahya
dari bapaknya Yahya Al-Mazini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan, secara mursal, maka dijatuhkan Abu Sa'id. Yani Abu Sa'id tidak disebutkan di dalam sanadnya. Walahu turukun yuqawwi ba'daha ba'dha. Dan bagi hadis ini ada jalan-jalan yang lainnya yang memperkuat sebagian jalan sebagian yang lainnya. Maka hadis ini secara umum dikatakan adalah hadis yang hasan, seperti disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di dalam hadis kita tidak akan membahas panjang lebar tentang masalah sanad hadisnya. Secara umum bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan. Di dalam hadis yang mulia ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la darara wala dirar. Dikatakan ini adalah kaidah yang sangat penting di dalam ajaran agama kita, yaitu bahwasannya tidak ada kemadharatan. Kemadharatan apa saja di dalam agama kita ini tidak boleh ada. Yani kemadharatan apa saja tidak boleh ada. Makanya di antara kaidah fiqhiyah adalah ad-dararu yuzal. Kemadharatan itu harus disingkirkan. Apa saja yang memberikan dampak kemadharatan bagi siapa saja, maka kemadharatan itu harus disingkirkan. Tidak boleh ada. Maka dari itu ini berlaku kaidah ini pada perkara-perkara, semua perkara yang memberikan kemadharatan. Dan di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang la dharara wala dirar. Apakah yang dimaksud dengan ad-dharar wa dirar? Sebagian mengatakan ad-dharar dan dirar itu sama. Tapi kebenarannya adalah tidak. Dharar itu memiliki makna sendiri, dirar itu memiliki makna sendiri. Dharar yakni segala kemadharatan. Apa saja yang memberikan madharat, baik itu adanya disengaja atau keberadaannya tidak disengaja, maka itu disebut, yang penting sesuatu itu menimbulkan kemadharatan, maka itulah disebut dharar. Tapi kalau ad-dirar, yakni ad-darar, yakni la darara wala dirar. Dirar itu ala wajni fi'al. Dan sesuatu yang ala wazni fi'al itu diambil daripada fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan. Jadi sesungguhnya dari darra yudarru mudaratan wa diraran wa diraran. Makanya arti daripada dirar itu adalah saling memiliki makna saling. Makanya apabila seseorang itu memiliki makna saling, maka itu memberikan makna bahwasannya hal itu disengaja. Hal itu terjadinya disengaja. Sesuatu yang disengaja itulah dirar. Contohnya adalah kemadharatan. Seseorang misalnya ada kemadharatan apa saja? Ada kemadharatan apa saja yakni baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Seseorang misalnya perbuatan kemadharatan membakar sampah di rumahnya. Membakar sampah di rumahnya.
tanpa sengaja asapnya lari ke rumah tetangga, memberikan madarat apa tidak? Memberikan madarat. Maka ini doror. Maka manakala dia mengetahui keadaan bahwasannya dia telah memberikan kemadaratan kepada tetangga, maka hendaknya seperti di dalam kaidah ad-dararu yuzal. Segala kemadaratan harus dihilangkan, disingkirkan. Maka segera ia mematikan apinya supaya tetangganya tidak terkena madarat. Tidak terkena madarat. Ini namanya doror. Tapi kalau diror itu muncul karena su'ut tafahum, muncul karena salah faham. Si tetangga ini membakar sampah, tapi dia juga tidak mau tahu orang saya bakar di pekarangan saya sendiri. Kalau mau disalahkan, salahkan angin. Kenapa angin lari ke sana? Besoknya tetangganya juga bikin ulah yang sama, kurang lebih sama. Nyetel musik atau nyetel apa saja keras ini. Orang saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau dengeran di situ, salahkan telinganya. Kenapa? Dengar. Ini saling memberikan madarat. Maka ini namanya diror. Ini namanya diror. yakni kemadaratan, baik itu kemadaratan yang disengaja maupun tidak disengaja harus ditiadakan. Apalagi kemadaratan yang saling dilakukan secara sengaja. Maka ini pun tidak boleh ada. Makanya ini kaidah di dalam agama kita yang menunjukkan tentang bagaimana agama kita itu membawa kepada kemaslahatan yang sempurna dan membawa kebaikan kepada semua umat manusia. Makanya ajaran agama kita boleh tidak mengganggu tetangga. Tidak boleh mengganggu tetangga. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan amannya tetangga itu sebagai bagian daripada keimanan. Dan Rasul mengatakan, apa katanya Rasul? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah ia mengganggu tetangganya. Dan Rasul mengancam tidak akan masuk surga orang yang tidak aman tetangganya dari gangguannya. Rasul mengatakan, la yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang tidak merasa aman daripada yang tidak merasa aman tetangganya dari gangguannya. Maka ini semua menunjukkan tentang bahwasannya Islam itu agama yang tidak ada agama yang seperti Islam. Kalau mereka berbicara tentang agama itu dari pemahaman mereka, yakni dari keumuman nas-nas yang umum yang sifatnya kemudian difahami bahwasannya ini menunjukkan demikian, tidak dengan Islam. Islam mengatur secara detail. Masalah gangguan tidak boleh ada. Semua disebutkan secara detail. Aturan-aturan itu disebutkan secara detail. Ini menunjukkan tentang kebesaran daripada agama Islam, keagungan, keindahan, kebaikan daripada agama Islam. Tidak ada di dunia ini agama seperti agama Islam. Kalau tidak percaya, lihatlah ke dalam ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam begitu sempurna dan begitu tafsil, detail, mengatur sampai kepada teknis. Bukan hanya sekedar, kalau kita bicara hanya sekedar undang-undang. Sementara ajaran agama orang lain, agama lain itu hanya
sifatnya umum. Tidak ada yang seperti Islam. Tidak ada yang seperti Islam. Maka dari itu bersyukurlah kita ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita untuk menerima ajaran agama Islam. Maka ini nikmat yang terbesar dan tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmatul iman. Di sini kemadharatan itu bisa terjadi di dalam banyak hal. Kemadharatan itu bisa terjadi pada badan. Kemadharatan itu bisa terjadi pada apa? Pada apa? Harta. Kemadharatan itu bisa terjadi pada muamalah. Muamalah antara suami dan istri. Muamalah antara tetangga dengan tetangga yang lainnya. Maka kemadharatan itu bisa terjadi pada banyak hal. Maka dari itu di antara kemadharatan yang tidak boleh, ini di antaranya banyak sekali. Yang pertama adalah kemadharatan itu dikatakan dibagi menjadi dua. Ada kemadharatan yang tidaklah keberadaan kemadharatan itu kecuali maksudnya adalah dalam rangka untuk memberikan madharat. Baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Kalau tidak disengaja berarti dia memang memberikan madharat. Jadi ada kemadharatan yang tidak jadi kemadharatan itu ada dua. Ada kemadharatan yang keberadaannya tidak diinginkan kecuali untuk memberikan madharat. Yang kedua adalah kemadharatan yang keberadaannya itu sebenarnya asalnya tidak untuk memberikan madharat, tapi berakibat ke kemadharatan bagi orang lain. Maka ini contoh yang pertama, yakni yang kemadharatan itu memang dilakukan untuk memberikan kemadharatan, dan ini jelas sesuatu yang diharamkan dan ini merupakan bagian daripada dosa besar. Ini adalah kedzaliman. Ini adalah kedzaliman dan ini bisa dilakukan pada banyak perkara. Di antaranya contohnya adalah kemadharatan yang dilakukan di dalam keluarga. Yang biasa disebut dengan kemadharatan dilakukan di dalam wasiat. Orang tua merasa jengkel dengan anak-anaknya. Menjelang sakit, anak-anaknya mungkin nyakiti hatinya, iya kan? Sehingga orang tuanya kepingin tidak memberikan warisan kepada anaknya. Menjelang kematiannya, hartanya dibagi-bagi. Menjelang kematiannya, hartanya dibagi-bagi. Ini tidak boleh. Ini namanya dharar, memberikan kemadharatan. Tidak boleh orang tua yang sudah sakit mau ini, kemudian apapun keadaannya, kemudian dia ingin memberikan madharat kepada ahli warisnya. Tetap ahli waris itu mendapatkan bagiannya. Apa yang diberikan menjelang kematian maka itu tidak sah. Itu tidak sah. Apalagi ada motif untuk memberikan kemadharatan, maka tidak boleh. Kalaupun mau memberikan wasiat, maka wasiat itu hanya sebatas sepertiga. Katanya Rasul, wasulusu katsir. Makanya kedzaliman di dalam wasiat yaitu memberikan wasiat melebihi daripada sepertiga. Maka ini dilarang di dalam agama kita, termasuk memberikan itu dalam rangka untuk yang seperti ini. Ini namanya mendolimi. Demikian pula menjelang kematian
bapaknya tidak ingin anak perempuan dapat warisan setengah daripada bagian anak laki. Maka sebelum meninggal kemudian dibagi rata. Sampai kemudian sudah hartanya bapak sudah habis. Sehingga ketika meninggal seakan-akan tidak ada warisan. Maka ini pun juga memberikan madarat bagi anak laki. Karena dia punya bagian 2 kali daripada bagian anak perempuan. Maka dari itu hati-hatilah di dalam perkara yang seperti ini. Yani ini kemadaratan. Kemadaratan yang disengaja seperti ini adalah doror. Memberikan kemadaratan. Kemudian contohnya lagi adalah kemadaratan di dalam masalah pernikahan. Dulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di dalam masalah rujuk dari cerai. Jadi ingin mendolimi seorang wanita, dicerai istrinya sampai masa iddah. Masa iddahnya berapa bulan? 3 kali bersih, iya kan? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. 1 minggu sebelum habis masa iddahnya kan punya hak untuk rujuk, iya kan? Dia rujuk. Ketika rujuk, tunggu lagi. Rujuk dia. Setelah rujuk, baru 1 bulan dicerai lagi. Nunggu lagi 3 bulan lagi. Niatnya adalah untuk menyiksa si perempuan ini. Menjelang mau masa iddahnya mau habis, dirujuk lagi. Kemudian sampai kemudian setelah dia cerai lagi. Yani dia ingin mempermainkan. Maka ini juga doror, tidak boleh. Demikian pula seorang laki-laki tidak menggauli istrinya lebih daripada 4 bulan. Maka ini pun juga tidak boleh. Ini yang disebut dengan ila. Yani ila tidak boleh. Maka pernikahan itu maksudnya adalah bukan hanya orang laki yang mau, tapi orang perempuan juga memiliki keinginan yang sama. Maka dari itu tidak boleh saling memberikan kemadaratan. Ini berkaitan dengan apa? Dengan doror. Demikian pula doror itu ada di dalam radha'ah. Apa? Menyusui. Seperti ini sering terjadi di dalam pernikahan, hubungan pernikahan. Seorang ibu yang menyusui anaknya. Ketika sudah dicerai, sesungguhnya ibu itu berhak untuk menikah lagi. Iya kan? Maka si bapak belum move on. Si istri, mantan istrinya ini tidak boleh nikah lagi. Kalau nikah lagi anaknya saya ambil. Dengan maksud adalah untuk menteror. Maka ini tidak boleh. Allah mengatakan fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Fa'amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna biihsan. Yani dipegang dengan ditahan dengan cara yang baik, dilepas dengan cara yang baik. Itu adalah ajaran agama Islam. Jangan memberikan kemadaratan. Jangan memberikan kemadaratan. Demikian pula kadang si mantan istrinya ini, aku tidak mau nyusui
anak, biarin, tidak tak susu. Sedangkan bapaknya, anaknya tidak mau nyusu kecuali sama ibunya. Kemudian kecuali minta, kalau 1 bulan aku dikasih 5 juta baru mau tak susui. Kalau enggak. Jadi anak dijadikan alat untuk menekan bapaknya. Maka ini juga doror. Maka ini pun tidak boleh. Makanya kaidah ini berlaku pada kebanyakan pada masalah muamalah. Demikian pula di dalam jual beli. Kelihatan orang butuh uang, mutor, ditawar setengah harga. Boleh apa tidak? Nyari orang yang kepepet. Ada kerjaannya orang nyari orang yang kepepet. Kalau kepepet pasti di dalam Islam hal ini tidak benar. Di dalam Islam hal yang seperti ini tidak dibenarkan. Nyari orang yang kepepet, akhirnya ya sudahlah. Dengan penuh ini juga orang yang tidak tahu harga di pasar dihadang sebelum masuk pasar. Talaki rukban. Supaya orang ini kemudian kan masih buta. Dia sangkanya dengan harga yang kemarin. Padahal harga di pasar sudah naik. Kemudian diborong semuanya sebelum ini. Kemudian setelah tahu orang, ya Allah saya ditipu sama ini. Pasti kecewa apa tidak? Kecewa. Maka niatan yang seperti ini sudah tidak benar. Niatnya adalah untuk memberikan kemadharatan. Tidak boleh. Demikian pula memberikan madarat dengan menjual barang dalam seperti kucing dalam karung, tidak jelas. Yang kemudian orang yang membeli untung-untungan, maka ini pun juga tidak boleh. Makanya semua kemadharatan itu ditiadakan. Tidak boleh memberikan kemadharatan dan tidak ada kemadharatan dan tidak ada saling memberikan kemadharatan. Tidak ada saling memberikan kemadharatan. Termasuk di sini karena di zaman kita tidak atau di kita ada misalnya seorang jual sapi. Sapinya dalam keadaan baru melahirkan. Butuh uang. Disuruh beli sama anaknya tidak mau. Terus anaknya gimana? Ini memberikan madarat apa tidak? Memberikan madarat. Anaknya bisa mati. Iya kan? Tidak bisa. Makanya ini ada doror. Ini pada sapi. Bagaimana dengan budak yang dipisahkan antara ibu dengan anaknya? Maka jelasnya ini tidak boleh. Maka dari itu apalagi kalau sedang menyusui, apalagi kalau sedang menyusui. Makanya hal-hal yang semacam ini kemadharatan, menimbulkan kemadharatan, baik itu kemadharatan secara kejiwaan, kemadharatan itu semua tidak boleh. Inilah keindahan daripada ajaran agama Islam. Kemadharatan yang kedua adalah kemadharatan tadi. Seseorang tidak berkeinginan untuk memberikan kemadharatan, akan tetapi kemadharatan itu terjadi karena sebab apa? Sebab perbuatan orang tersebut. Ini sesungguhnya seperti tadi kita sebutkan, membakar sampah. Membakar sampah itu bagus apa tidak? Bagus. Karena bersih-bersih. Iya kan? Dibakar sampahnya. Cuman yang tidak bagus adalah asapnya ngotori lari ke rumah tetangga. Sama. Dia boleh membakar sampah di pekarangannya. Dan dia pun juga boleh
melakukan apa saja di harta miliknya. Tapi kalau kemudian dampaknya menimbulkan kemadharatan bagi orang lain, maka itu tidak boleh. Maka dari itu ini orang yang paling banyak terkena kaidah ini adalah para perokok. Hah? Ahli hisab Sunni. Ahli hisab Sunni, nyusu geni. Jadi mereka ini yang sering merokok, ya kan? Anda mau hancurkan diri itu sebenarnya haram hukumnya. Dia membunuh dirinya sendiri. Anggap seperti yang dia orang yang rokok saya yang beli sendiri, iya kan? Kemudian apa kata dia? Kalau kena madorot, ya saya sendiri. Makanya kok orang lain ribut? Kita bilang, ndak apa-apa sudah. Anda mau ngerokok sampai Anda mati tidak apa, cuman syaratnya asapnya ditelan semuanya. Jangan dikeluarkan. Kalau asapnya Anda keluarkan itu mengganggu orang. Kalau asapnya Anda telan jangan dikeluarkan, maka tidak apa-apa. Itu untuk Anda sendiri. Tapi kalau Anda keluarkan kemudian mengenai orang lain, belum baunya, belum dampak dari sisi kesehatan, maka ini masuk di dalam doror dan diror. Yani kemadharatan dan memberikan madharat. Di sini termasuk di dalam hal ini adalah orang yang bangun rumah tingkat. Ini kadang-kadang di kita ini tidak punya adab dan tidak ngerti tentang aturan. Zaman Belanda dulu ngerti. Kalau orang bangun rumah tingkat, jangan buka ruang terbuka ke arah pekarangan tetangga. Dia pinginnya apa? Ngintip tetangganya. Coba bayangkan, dia jendelanya bukan jendela dibuka, ya kan? Ini ke pekarangan tetangga. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Maka ini namanya memberikan madharat kepada tetangganya. Tetangganya jadi repot. Tetangga jadi repot. Dia melihat ke pekarangan karena dia selama di pekarangan sudah dikasih pagar pagar tembok, tapi dari atas ada orang yang melihat. Keberatan apa tidak? Keberatan. Ini tidak boleh. Ini memberikan kemadharatan kepada tetangga. Walaupun dia saya bangun di tanah saya sendiri. Dan saya pengen dapat angin. Kalau pengen dapat angin boleh, tapi kasih yang tinggi sekiranya tidak bisa langsung melihat kepada pekarangan tetangga. Maka dari itu ini privasi tetangga terganggu. Privasi tetangga terganggu. Maka dari itu ini aturan di dalam Islam. Ad-darar yuzal. Kemadharatan itu dihilangkan. Tidak boleh orang itu terus-menerus diberi kemadharatan. Sama kita yang bangun rumah di tanah sempit, tanah perumnas. Makanya tanah perumnas itu gimana? Nggak boleh punya sumur. Suruh pakai PDAM. Coba begitu ngebor sumur di sini, tetangga bikin sepiteng di sampingnya. Nyala enggak? Tersinggung apa tidak? Coba. Loh, saya bikin sepiteng di tanah saya sendiri. Iya, tapi sampingnya sumur saya. Jadi walaupun di tanah sendiri, tapi tadi itu jangan sampai menimbulkan ini. Tetangga punya sumur, dia bikin sepiteng. Sumurnya tetangga dia aliri, di sini tempatnya dia buang limbah dari kamar mandi. Secara tidak langsung airnya ngeresep ke sumur tetangga. Salahnya sendiri bikin sumur di situ. Tidak bisa seperti
seperti itu. Maka dari itu harus siapa yang lebih dulu, kita kemudian menyesuaikan. Kita menyesuaikan. Maka dari itu inilah Islam. Islam itu mengatur agar di antara kita tidak ada kemudaratan dan agar di antara kita tidak terjadi saling memberikan kemudaratan. Baik itu kepada orang Islam maupun kepada orang non-Islam, semua sama. Ini adalah aturan yang berlaku umum. Maka inilah keindahan daripada agama Islam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Barangkali ada yang ingin ditanyakan? Iya, silakan. Yang saya sampaikan, itu kalau namanya itu kan sangat mudarat juga. Kalau kita tutup tanpa permisi tidak apa-apa ya? Apanya ditutup? Ya itu kan. Kalau orang terlihat auratnya kita tutup tanpa permisi tidak apa-apa. Rumah ini kan. Oh, Itu nggak apa-apa tanpa permisi kita tutup. kalau itu adalah berkaitan dengan pas tembok, pas pagar dengan kita, kemudian dia buka seperti itu, kemudian temboknya kita ini kan tinggikan supaya tidak apa-apa karena punya kita. Tapi kalau itu punyanya orang tidak bisa. Kita datangi orangnya dan kita beri pemahaman. Artinya saya punya privasi. Tolong privasi saya dihargai, dijaga. Janganlah seperti itu. Maka tinggal dibicarakan dengan cara yang baik. Jadi kita sama hal ini sering terjadi. Orang nanam, coba bayangkan kita punya tembok, kemudian di samping tembok kita ditanami pohon. Yang secara tidak langsung pohon itu akan dongkel tembok kita, pondasi kita, iya kan? Dia bilang, "Oh, saya nanam di mana? Tanah saya sendiri." Kemudian bukan hanya itu, kotoran daripada daunnya lari ke tanah. Jadi kita dikasih kotorannya tiap hari, ngirimi kotorannya. Bukan hanya itu, kadang itu seperti yang terjadi di yayasan kapan hari dulu. Jadi masuk ke dalam saluran talang air. Akhirnya talang airnya buntu penuh dengan sampah. Akhirnya lari airnya ketika musim hujan lari ke seluruh ruangan karena ininya. Maka dari itu inilah diantara bentuk hal-hal yang disebut dengan doror, memberikan kemudaratan. Ini mestinya bagi orang Islam sudah mengerti, tidak boleh memberikan kemudaratan. Kalau memang dia melihat, apalagi orangnya sudah protes, sudah mengatakan, harus dihargai, dihormati, secepatnya untuk diambil tindakan. Yang diambil tindakan kalau memang tidak bermanfaat ya dipotong. Kalau memang tidak bermanfaat dipotong. Wallahu taala a'lam. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ada yang ingin bertanya, kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.